Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih membawakan kabar terbaru dari misteri kematiannya Teng Monida. Nah, di sini teman-teman, seperti yang kita tahu ya, pasti teman-teman juga mungkin udah ada beberapa dari teman-teman yang udah tahu mengenai Mr. Santana. Nah, di sini Mr. Santana ini berperan sebagai pengawas dari kepolisian. Jadi sebenarnya Mr. Santana ini sudah pensiun, tetapi dia mungkin gregetan ya melihat kasus dari kematian Teng Monida ini. Jadi dia tergerak hatinya untuk menyelidiki lebih dalam. Nah, di sini dikabarkan Mr. Santana telah menyita 2 HP dari seseorang yang diduga seseorang itu adalah VVIP, yang dimana VVIP itu adalah orang yang dicurigai pada di malam kejadian Teng Mo meninggal itu, orang yang berdua itu. Jadi di sini kan ada 2 VVIP. Nah, salah satu VVIP itu telah membooking kamar hotel yang atas nama Teng Monida. Nah, di sini perlu diselidiki lebih lanjut ya teman-teman. Kalau menurut aku seharusnya kalau sudah terbukti nih di malam kejadian ada yang membooking hotel atas nama Teng Mo. Nah, di sini udah jelas dong ya maksudnya itu seperti apa. Pasti ada maksudnya kenapa Teng Mo tiba-tiba naik speedboat dan juga makan di restoran itu. Nah, kabarnya VVIP ini adalah owner dari restoran. Nah, cuman kita nggak tahu nih owner dari restoran yang aku pernah kesana tuh, yang aku bikin ngevlog di restoran terakhir Teng Monida makan di restoran Bantanit. Nah, itu aku nggak tahu apakah owner dari restoran Bantanit atau memang owner dari restoran lain. Di sini Mr. Santana tidak menjelaskan owner dari restoran mana, seperti itu teman-teman. Dan di sini Mr. Santana sudah menyita 2 HP dari orang VVIP itu. Nah, di sini juga dikabarkan orang VVIP itu mempunyai nomor yang belakangnya itu 4444 dan yang satu laginya itu belakang nomor handphonenya 666. Ya, walaupun untuk kita nggak terlalu penting banget ya tentang belakang nomor itu, nomor cantik atau gimana, tapi di sini mungkin maksudnya Mr. Santana menjelaskan identitas itu mungkin kalau orang-orang terdekat dari orang VVIP yang dimaksud itu atau kerabatnya itu akan mudah mengetahui ya teman-teman, untuk di kerabat di sekitarnya dengan menebak, oh terakhirnya ini 6666, ini terakhirnya 444. Nah, kalau punya pasti kan mereka sudah bisa menebak ya teman-teman dekat atau kerabat dari VVIP tersebut. Sepertinya kasus Teng Monida ini semakin seru, semakin dramatis ya teman-teman, karena banyak bukti-bukti baru yang bermunculan, banyak spekulasi yang datang, dan juga seperti yang kita tahu bahwa rok putih yang ditemukan oleh Bang Jack. Nah, ternyata Bang Jack ini yang menemukan, kalau aku lihat ini wajahnya itu wajah-wajah orang Myanmar atau orang India atau orang Pakistan, karena dari wajah orang yang menemukan kain putih atau rok putih milik Teng Monida itu bukanlah orang Thailand, melainkan orang yang dari wajahnya itu, etnis wajahnya itu adalah orang dari Myanmar atau mungkin India atau Pakistan. Dan di sini aku pingin kasih info aja ke teman-teman, kalau di Thailand ini banyak sekali orang-orang Myanmar yang bekerja itu wajahnya juga mirip ya dengan orang India. Kadang kita mikir, oh ini orang India pasti nih. Ternyata belum tentu teman-teman. Pas kita lihat lagi, kita tanya orang mana, oh ternyata orang Myanmar, karena memang wajah mereka itu mirip-mirip. Nah, terus kemungkinan Bang Jack ini memang, yang aku tahu ya teman-teman, ini aku nggak tahu tentang Bang Jacknya, cuman yang aku tahu bahwa di Thailand ini banyak sekali orang-orang Myanmar, orang Pakistan, orang India yang sudah pindah warga negara menjadi warga negara Thailand. Nah, di sini kemungkinan besar Bang Jack itu kemungkinan ya orang yang sudah lama atau mungkin lahir di Thailand. Dan di sini menurut keterangan dari Bang Jack bahwa dialah orang yang menemukan kain putih tersebut. Nah, di sini banyak foto-foto dan video yang beredar mengenai kain putih ini sebenarnya kurang mirip ya teman-teman. Karena di bawahnya itu kan yang ditemukan Bang Jack itu ada rendak-rendaknya, sedangkan yang dipakai Teng Mo pada malam itu tidak ada rendaknya di bagian bawah. Dan di sini ada tali putih juga kan, tali putihnya itu agak tebal ya di pinggang. Nah, di yang Bang Jack temukan ini nggak tebal gitu, cuman ya kita kurang tahu ya, memang sih agak mirip ya. Nah, mengenai kain putih ini, kabarnya kain putih ini langsung dibawa oleh Bang Jack, dikirim langsung untuk dicek DNA-nya. Itu bukan di Thailand teman-teman, langsung diterbangkan ke Amerika. Nah, di sini menurut aku ya, kenapa sih harus diterbangkan ke Amerika? Di sini kan aku memikirkan
berapa lama waktu lagi sih untuk ngecek rok itu doang gitu kan, kain putih itu doang. Belum pengirimannya aja udah makan waktu ya mungkin paling cepat 1 minggu. Dan juga aku sampai mikirin itu ntar kena bea cukai atau gimana. Nah itu kan kalau bea cukai kan proses dulu untuk klaim barang itu gitu kan, proses bea cukai, proses pengiriman ke rumah sakit yang pengecekan untuk kain putih itu, terus nanti dikirim lagi kain putihnya ke Thailand, terus nunggu hasilnya juga. Aduh, ini kalau dikirim ke Amerika gitu ya kain putihnya, menurut aku malah kayak tambah panjang cerita ya nggak sih? Cuman perkara rok putih doang sampai ke Amerika, terus itu akan memperlambat proses terungkapnya dari kasus ini. Sementara dari pengacara Decha, yaitu pengacara dari Ibunda Tengmo, itu kan mengatakan bahwa semua pelaku atau saksi yang ada di speedboat itu akan terungkap semuanya menjelang songkran ini. Nah, sedangkan kain putih itu menyusul beberapa minggu ke depan. Nah, itu kan menurut aku sangat tidak etis ya. Kenapa sih tanpa dibicarakan atau gimana? Emangnya rumah sakit di Thailand kurang bagus, kurang modern apa? Sebenarnya banyak ya rumah sakit yang sangat modern di sini gitu. Itu tergantung dari kitanya mau mengungkap atau enggak gitu. Apalagi soal DNA, menurut aku cukuplah semua fasilitas yang ada di sini yang di Thailand ini, nggak perlu sampai dibawa ke Amerika segala. Dan kemudian pengacara Decha, pengacara Ibunda Panida ini bilang kepada Mr. Santana, untuk apa sih kamu ngurusin hal ini mengenai isu VVIP itu adalah tidak benar. Dan Gatik pun waktu wawancara jumpa pers kemarin kan juga udah menjelaskan ya teman-teman kalau isu dari VVIP itu benar tidak ada. Nah, tapi kok di sini ada kabar beredar bahwa ada yang membooking hotel atas nama Tengmo pada malam itu. Nah, ini menurut aku juga perlu dicurigakan kalau memang ada ya. Nah, menurut aku dari sini aja sebenarnya sudah bisa terungkap. Nah, apalagi kan kabarnya hotel itu sampai tutup ya teman-teman. Aku nggak tahu apakah hotel itu yang dimasuk yang sekarang lagi diselidiki atau mungkin hotel lainnya. Karena memang masuk akal juga ya kalau memang Tengmo Nida ini mungkin dijadikan escort atau untuk menemani tamu VVIP itu. Logikanya gini, di kapal speedboat itu Tengmo Nida hanya mengenal si Gatik doang. Tengmo Nida nggak kenal sama Por, Robert, dan juga Sen mungkin tidak kenal akrab ya. Mungkin udah pernah ketemu. Karena Sen ini kan juga ruang lingkupnya sama artis-artis teman-teman. Walaupun Sen itu bukan artis, tapi dia dari keluarga yang kaya gitu. Ya, jadi Sen ini juga kan pengusaha, tapi kekayaan Sen ini adalah kekayaan dari orang tuanya. Oke, kok kita jadi merambat ke Sen ya kan? Nah, itu background dari Sen. Kemudian teman-teman, di sini aku juga mau nunjukin CCTV pada saat mereka semua yang diduga sedang mengeksekusi dari Tengmo Nida ini ada saksi pada saat itu. Nah, ini dia videonya. Nah, di video ini saksi ini ada satu orang laki-laki ya pada malam itu, tapi sampai sekarang saksi yang melihat ini tidak dimintai keterangan atau tidak dicari teman-teman. Dan dikabarkan saksi ini tidak berani untuk mengungkapkan ke kepolisian apa yang sedang dia lihat pada malam itu. Nah, di sini di CCTV ini bahwa kabarnya saksi ini melihat Tengmo Nida saat dibuang dari speedboat itu. Nah, ini nih yang dilingkarin merah ya teman-teman. Dan kemudian menurut aku yang janggalnya lagi, kalau memang ada seseorang seperti Mr. Santana ini mau mengungkap, kenapa sih terkesan pengacara Decha ini menghalang-halangi gitu? Kalau memang ada bukti dari situ, kenapa enggak gitu kan? Tapi di sini udahlah, nggak usah, itu hanya isu mengenai VVIP. Walaupun kita tahu Ibu Panida dan pengacara Decha juga punya hak untuk mengatur siapa-siapa aja yang berhak untuk terlibat atau membantu dalam mengungkapkan kasus kematian anaknya ini. Cuman kalau udah sampai HP-nya disita, itu kan berarti mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat ya teman-teman, buktinya sampai disita. Nah, di sini sih pemikiran aku juga kenapa disitanya baru sekarang gitu. Kalau memang tamu VVIP itu terlibat, kalau disitanya baru sekarang sih ya kemungkinan sih udah pada dihapusin ya teman-teman. Udah banyak lah ya bukti-bukti, kemungkinan udah bersih sih, udah dihapus semua atau dihilangkan jejaknya dari handphone itu. Jadi di sini Mr. Santana dapat dari mana sih data-data mengenai orang VVIP itu yang membooking kamar atas nama Tengmo pada malam kejadian itu? Nah, di sini Mr. Santana dapat langsung dari hotel yang terkait. Nah, di sini kenapa orang VVIP belum muncul ke permukaan wajah dari mereka ya? Ini dikarenakan mereka kan belum terbukti bersalah, belum terbukti akan kebenarannya. Makanya itu mereka tidak disorot dulu oleh media. Tapi kalau udah terbukti, menurut aku pasti akan rame lagi, akan heboh lagi.
dan wajah mereka pun pastinya akan di mana-mana. Dan di sini juga banyak spekulasi bahwa ya seperti Bang Jack, Mr. Santana atau banyak lawyer yang ingin mungkin namanya itu naik, namanya itu ingin cari perhatian publik, ingin panjat sosial segala macam. Tapi terlepas dari itu, menurut aku lebih baik kita berpikiran positif aja. Namanya mereka semua kan ingin membantu menjadi yang terbaik dalam mengungkapkan kasus ini. Karena walaupun bagaimanapun kasus ini kan tidak mudah diungkap karena banyak orang-orang penting yang terlibat di balik kasus kematian mendiang Teng Mo ini. Oke, dan kemudian pada saat satu saksi yang melihat pada saat Teng Mo dibuang itu kan tidak tahu siapa saksi itu. Dan kemudian pada saat nelayan ini juga melihat benda yang dia bilang itu adalah kayu, di jembatan ini ada satu orang yang menunggu juga. Nah, seseorang ini tuh diduga membawa kayu, teman-teman. Jadi nggak tahu kayu ini akan digunakan untuk apa. Apakah untuk memastikan Teng Mo udah meninggal atau belum? Atau kalau belum meninggal, apakah Teng Mo dipukul lagi dengan kayu ini? Jadi kabarnya kematian Teng Mo ini sudah melibatkan banyak orang. Seperti yang nelayan itu. Kalau memang itu benar Teng Mo, pasti nelayan itu juga akan terlibat. Karena nelayan itu diduga orang suruhan dari VVIP atau para pelaku yang ada di speedboat itu untuk memastikan Teng Mo sudah meninggal atau belum. Dan kemudian di daratnya juga ada orang yang membawa kayu itu. Karena gerak-gerik dari nelayan dan orang yang ada di darat yang membawa kayu ini sangat mencurigakan. Kenapa tiba-tiba dia ada di situ dan seperti sedang memantau benda atau sesuatu yang sedang ada di air itu yang diduga adalah Teng Mo. Oke, dan kita lanjut ke kabar berikutnya, teman-teman. Ini ada kabar dari orang yang menjaga kamar mayat dari mendiang Teng Mo Nida. Jadi seperti yang kita tahu ya, Teng Mo Nida kan sekarang ini sedang dibekukan di kamar mayat, yang dimana kamar mayat itu bukan hanya 1-2 mayat aja gitu. Memang khusus untuk mayat-mayat yang harus diautopsi. Nah, jadi dari kesaksian penjaga kamar mayat ini melihat sosok seperti sosok dari Teng Mo Nida. Dan kemudian tidak hanya itu, penjaga kamar mayat ini juga mendengar suara tangisan yang diduga suara tangisan itu persis dari arah peti mendiang Teng Mo Nida yang sudah disimpan, yang dibekukan di kamar mayat itu. Nah, berita ini lagi viral banget teman-teman di masyarakat Thailand karena CCTV ini menampakkan hantu yang sedang berjalan gitu. Dan ini diduga adalah sosok Teng Mo Nida. Aku sih orangnya berpikir logika sih teman-teman. Cuman ya gimana ya, ini aku harus sampaikan aja ke teman-teman bahwa ya kita bisa percaya atau enggak ya bahwa Teng Mo Nida masih di sekitaran situ arwahnya. Sampai si penjaga mayat ini katanya risih karena saking seringnya mendengar suara rintihan dan suara tangis seorang perempuan yang diduga itu adalah Teng Mo Nida. Akhirnya penjaga kamar mayat yang dimana di situ ada Teng Mo Nidanya yang sedang dibekukan. Nah, penjaga kamar mayat ini membuka suara apa yang dia lihat dan dia dengar. Dan ternyata benar saja di CCTV juga tertangkap sebuah sosok yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke kabar selanjutnya. Di sini kan lawyer Decha, lawyer dari Ibu Panida ini bilang kalau sebelum Songkran ini semua pelaku akan ditangkap dan dikenakan pasal. Nah, seperti yang kita tahu, pasal-pasal yang dikenakan oleh para pelaku di speedboat itu adalah pasal kelalaian, pasal menghilangkan barang bukti, pasal pencemaran lingkungan dan segala macam ya. Yang jelas intinya bukan pasal penganiayaan atau pembunuhan dari Teng Mo Nida. Nah, di sini aku mau menjelaskan pasal-pasal tersebut seperti apa yang dikatakan lawyer Decha. Mereka semua akan selesai kasusnya sebelum Songkran ini. Mereka akan dipenjara sebagai berikut. Seperti Job akan dipenjara sekitar 5 tahun, dan kemudian Sen dipenjara sekitar kurang lebih 10 tahun. Gatik dipenjara 5-10 tahun. Dan kemudian Por karena dikenakan pasal berlapis, jadi Por dikenakan penjara 17 tahun. Dan kemudian Robert juga dikenakan pasal berlapis, dikenai kurungan penjara sekitar kurang lebih 15-20 tahun. Walaupun hasil ini belum hasil yang membuat kita puas ya, karena walaupun mereka semua dipenjara, tapi kan bukan dipenjara karena kasusnya terungkap, melainkan hanya pasal-pasal kelalaian dan sebagainya. Jadi ini belum yang namanya disebut justice for Teng Mo ya teman-teman, karena yang namanya justice ya itu adalah terungkap yang sebenar-benarnya gitu, bukan justice ya udah yang penting mereka dipenjara berapa tahun ya udahlah gitu, karena nggak sebanding kan dengan hukuman apa
kasusnya apa, di penjaranya karena apa, itu kan benar-benar nggak sesuai ya. Ya seperti itulah berita saat ini yang sedang beredar di Thailand ini teman-teman. Oke, dan kita beralih ke kabar berikutnya nih teman-teman. Ini dari sahabatnya mendiang Tengmo Nida, yaitu si Ana, manajer keduanya Tengmo ya. Ana ini benar-benar aku lihat hatinya sangat mulia sekali. Kalau kemarin Ana sudah membeli peti mati dari hasil reality show atau acara-acara TV yang sedang membahas Tengmo, itu dikumpulkan duitnya untuk membeli peti mati untuk mendiang Tengmo nanti ya. Dan kemudian tidak sampai di situ aja. Di sini si Ana juga membeli sebuah mobil ambulan yang atas nama mendiang Tengmo Nida. Seperti ini teman-teman, mobil ambulan ini akan dipakai untuk siapapun atau siapa saja orang yang membutuhkan atau dalam keadaan darurat ya. Nah, ini adalah ambulan emergency rescue namanya, yang dimana ya kalau ada yang darurat gitu kan, butuh pertolongan secara gratis pastinya. Nah, dipakailah mobil Tengmo Nida ini teman-teman. Jadi ini adalah mobil ambulan gratis yang siap menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan menggunakan ambulan ini. Di sini ambulannya karena mendiang Tengmo suka warna pink, jadi dekorasi dari mobil ambulan ini di dalamnya itu unyu-unyu banget ya teman-teman. Ini ada warna pink, semuanya serba pink, kesukaan mendiangnya Tengmo. Dan kemudian ada foto besarnya juga yang terpampang di ambulannya. Di sini salut juga ya sama usaha dan segala perbuatan yang dilakukan demi kebaikan dan mengangkat derajat dari mendiang Tengmo Nida. Luar biasa sekali sahabat Tengmo ini ya teman-teman, si Ana. Oke, dan kita ke kabar berikutnya. Ini kembali lagi ke Ibu Panida ya teman-teman. Kemarin kan aku sempat kehilangan filenya, itu yang dimana Ibu Panida ketika makan malam bersama lawyer Decha. Nah di sini menurut masyarakat Thailand juga nggak etis, karena kenapa sih harus makan malam yang di pinggir Sungai Chao Phraya juga, dan makan malam mewah gitu, terlihat kayak santai-santai aja gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, disinilah tempat Ibu Panida itu dinner teman-teman sama pengacara Decha. Ini dia videonya. Nah, terlihat mereka sedang ya pastinya membicarakan Tengmo lah ya setiap harinya. Tapi ya nggak ke resto yang begini juga kali. Udah tahu dia kan, mereka semua itu disorot media kan, kemanapun gerak-geriknya gitu. Jadi yang harusnya wajar-wajar aja lah. Nah, dikabarkan setelah inilah baru Ibu Panida ini melakukan karaokean di rumahnya gitu teman-teman, melalui aplikasi yang namanya aplikasi Wishing. Nah pastikan masyarakat Thailand juga kaget lah ya, oh ternyata ada Ibu Panida di aplikasi Wishing lagi karaokean. Itulah yang bikin masyarakat Thailand ini geram dengan tingkah laku dari Ibu Panida ini. Sehat atau gimana nih orang gitu. Nah di sini tuh yang anehnya kenapa ya, oke lah kalau restoran mewah juga ya nggak masalah gitu kan, tapi di sini masyarakat Thailand yang nggak sukanya itu kenapa sih harus foto di depan restorannya itu gitu kan, kayak narsis banget gak sih gitu. Kalau emang mau makan ya udah makan aja, nggak usah pakai foto-foto kayak gini gitu. Untuk apa? Untuk biar viral lagi, biar apa gitu. Itu teman-teman, sebenarnya salahnya itu di situ. Oke teman-teman, itu aja kabar yang bisa aku sampaikan. Makasih teman-teman yang udah nonton. Dan aku ingatkan sama teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel YouTube aku, biar aku makin semangat bikin video-video seru dan menarik dan informatif lainnya. Yaudah, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.